semuanya, balik lagi ke Revita Widya Channel. Nah, kali ini gue ingin bawain sebuah cerita untuk kalian. Ceritanya apa? Tentang penjahat yang paling cerdas dalam sejarah yang masih hidup sampai saat ini. Siapa dia? Yaitu Frank Abagnale Jr. Nah, gue ingin masuk ke biografinya si Frank Abagnale Jr. itu siapa? Dia itu Frank Abagnale Jr. itu salah satu anak dari 4 bersaudara. Dia tuh tinggal di Brooksville, New York. Nah, ibunya itu bernama Paulette dan ayahnya itu bernama Frank Abagnale. Berawal saat si Frank tuh berusia 16 tahun, ayah dan ibunya si Frank tuh bercerai. Nah, akhirnya si Frank tuh kabur nih dari rumah karena si Frank tuh mikir ayahnya tuh udah nggak menginginkan dia lagi. Jadi tuh sebelum kabur juga kayak ada cekcok dikit deh sama ayahnya. Sampai akhirnya si Frank tuh balik lagi ke rumah dan ia tinggal bersama ibunya dengan niatan tuh ingin menyatukan keluarganya lagi sih gitu. Sampai di tahun 1974 ayahnya si Frank tuh meninggal. Nah, ayahnya si Frank tuh dia tuh sebenarnya dia tuh orang kaya. Orang kaya yang ngerti politik dan ngerti drama-drama politik dalam bisnisnya itu. Nah, gua rasa nih si Frank tuh cerdasnya tuh menuruni dari ayahnya. Nah, terus juga ayah si Frank tuh salah satu orang yang membawa pengaruh besar atau berpengaruh besar deh dalam hidupnya si Frank. Makanya waktu ayahnya meninggal si Frank tuh terpukul banget. Kita masuk ke sepak terjangnya si Frank William Abagnale. Frank William Abagnale Jr. ini. Nah, si Frank tuh memulai kejahatan cerdasnya ini saat dia berusia 16 tahun nih. 16 tahun tuh gue lagi ngapain ya? Gue tuh kayaknya lagi sekolah anteng-anteng nih, SMA nih udah lagi mikirin ujian. Dia udah mulai melakukan tindak kriminal tapi cerdas nih. Nah, saat dia usia 16 tahun itu, dia tuh udah mulai memasukkan SIM-nya. Dia tuh memasukkan SIM-nya dengan data yang dia tuh bikin 10 tahun lebih tua dari usianya. Supaya apa? Supaya dia bisa bikin beberapa rekening bank dengan beberapa identitas palsu. Supaya apa? Ya, supaya dia bisa mencairkan cek-cek palsunya itu. Nah, untuk mendukung tindakan kejahatan itu, dia itu menyamar sebagai pilot. Terus, gilanya lagi, dia memasukkan lisensi pilotnya itu dan dia membuat kartu identitas palsu, kartu identitas kayak ID card dia sebagai pilot gitu deh. Dia memasukkan itu juga supaya apa? Jadi kayak kan kalau pilot kan terbang ke berbagai negara nih. Nah, dia tuh mencairkan cek-cek palsunya itu ke 26 negara yang dia udah datangi di profesinya sebagai pilot. Nah, karena itulah makanya gue bilang dia cerdas banget. Kan mau jadi pilot nggak gampang ya, nggak yang gue mau jadi pilot supaya gue bisa melakukan tindak kejahatan, supaya gue bisa mencairkan cek di negara tersebut. Dia tuh bener-bener dia belajar gimana menjadi pilot, gimana cara mengendarai mengemudikan sebuah pesawat. Ya cerdas ke jenius sih gue bilang gitu. Nah, terus yang kedua itu dia setelah jadi pilot, dia berhenti jadi pilot lalu dia menjadi seorang dokter anak. Oke, jadi pilot ke dokter anak itu nyebrang guys, jauh banget nyebrangnya. Oke, nah terus setelah jadi dokter anak, dia tuh dia berhenti nih karena apa? Dia tuh udah belajar, dia bisa nih jadi dokter. Dia kan di dokter nggak gampang kan? Dia juga bikin lisensi palsu juga nih pasti, ya kan? Terus dia juga belajar ilmu kedokteran sendiri. Semuanya udah perfect deh. Cuman dia tuh takut darah nih, ya kan? Kayak ngeri, fobia lihat darah gitu. Sampai dia berhenti karena dia hampir membunuh seorang bayi gitu. Profesi cerdas atau kejahatan cerdas yang si Frank lakukan selanjutnya adalah dia menjadi seorang pengacara dan dia mengaku lulusan Harvard University. Sebelumnya dia itu mengaku atau dia menjalani profesi sebagai
pilot dan dia bisa mengendarai pesawat. Dia juga mengaku sebagai dokter anak dan dia bisa mempelajari ilmu kedokteran. Sekarang dia mempelajari hukum dan dia mengaku sebagai seorang pengacara. Cerdas, jenius, gue gak ngerti sih. Kayak dia cerdas, cuman dia taruh di sisi negatif aja sih. Gitu gila, gak ngerti lagi otaknya gimana. Terus kalau pasti kan bertanya-tanya, dia kan udah melakukan berbagai penipuan nih, yang dia ngaku-ngaku profesi palsu, dia memasukkan cek dan sebagainya. Dia nggak pernah ketangkep emang. Tenang, dia tuh diuber-uber sebenarnya sama FBI sana gitu. Jadi pada tahun 1969 akhirnya si Frank tuh ketangkep juga, ya kan. Akhirnya dia di penjara, ketangkep, dan 12 negara mencari ekstradisinya. Terus saat dia di penjara, dia tuh bertindak sebagai inspektur yang menyamar, dan hal ini membuat dia menerima perawatan khusus. Terus selama di penjara dia bikin ulah juga nih, dia melarikan diri dan akhirnya ketangkep juga. Nah, tapi si Frank tuh mendapatkan dibebaskan bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus bekerja untuk FBI. Ingat, bekerja untuk FBI. Dan sampai saat ini dia masih bekerja untuk FBI. Gila ya? Dia udah melakukan berbagai tindak kejahatan, tapi dia malah dia bisa kerja loh untuk FBI karena dia tuh cerdas banget. Di FBI itu salah satu kerjaannya adalah dia ditugaskan untuk mengecek mana cek palsu dan mana cek asli. Karena tuh kalau si Frank tuh bisa bikin cek yang bener-bener tuh mirip cek asli, sampai bank tuh juga tertipu. Kan akhirnya dia bisa menerima uang dan mencairkan uang di berbagai negara kan. Berarti kan dia jenius banget tuh. Kejahatannya tuh cerdas, jenius, parah banget deh. Salut sama Frank. Nah, terus coba kalian pikir, masing-masing dari 3 profesi yang ia tiru itu kan pasti perlu waktu untuk bertahun-tahun dong. Perlu waktu bertahun-tahun, makanya dia tuh dijuluki sebagai penjahat paling cerdas dalam sejarah dan masih hidup sampai saat ini. Makin cerdasnya, menariknya kisah hidupnya si Frank ini, sampai-sampai tuh dibikin menjadi film. Judulnya apa? Yaitu Catch Me If You Can. Kalian tuh mesti banget nonton film ini. Film ini nggak terlalu berat karena film ini tuh dibungkus ada komedi actionnya juga, jadi kayak keren banget. Film itu disutradarai oleh Steven Spielberg dan Walter F. Parker, yang dibintangi oleh si ganteng Leonardo DiCaprio, yang nggak lain nggak bukan dia memerankan si Frank William Abagnale Jr.-nya sendiri itu. Lalu detektif yang nguber-nguber si Frank itu diperankan oleh Tom Hanks. Tahu kan Tom Hanks yang jadi si Bullock. Oke. Terus ada yang menarik juga, dan FYI buat kalian, si Frank yang asli juga ikut main jadi cameo di film ini. Dia tuh jadi apa? Jadi polisi yang menangkap pas lagi ada adegan menangkap si Frank di film si Catch Me If You Can tersebut. Kalian boleh banget nonton film ini dan juga sebagian, atau bukan sebagian sih, keseluruhan cerita yang tadi gue ceritain tadi itu ada di dalam film itu, dibungkus secara apik, secara lucu, pokoknya kalian nggak akan bosan deh nonton filmnya, karena gue juga udah nonton kayak gitu. Dan film ini tuh dirilis tahun 2002, udah lama banget sih, tapi ini masih keren. Pokoknya si Leonardo nya juga masih ganteng deh, sampai sekarang masih ganteng sih. Oke, thank you for watching this video. Buat yang suka video ini, boleh di subscribe, di like, di komen, di share, di apapun deh pokoknya, tapi jangan di unlike. Oke, see you next video, bye bye.